Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam satu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya kita memperoleh suatu keuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam lalu kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta ila yaumil qiyamah. Yang memuliakan para pencinta pengajian Langgar Nurul Jamaah yang insyaallah senantiasa dalam terang rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kita di dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jadi ya Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, yang merasa yakin, merasa bahwasanya apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan itu semuanya nantinya akan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Yang namanya suatu kehidupan pasti nantinya akan mengalami suatu kematian. Yakin kita, percaya. Apa kata Allah Ta'ala? La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai disebabkan lantaran karena kita sibuk dengan urusan mencari harta, karena sibuk dengan urusan anak-anak kita, kita lupa mengingat dengan Allah. Maksud di sini dikatakan al-muradu bi dzikrillah bi hadhil ayat as-salawatul khamsu, yakni adalah mengerjakan sembahyang 5 waktu. Ya, berapa banyak orang nama usahakan supaya dalam kehidupan itu baik dan kaya orang. Mulai disiapkannya dari malam ke pagi, berangkat pagi sampai sambung pulang ke sore hanya bulik, namun kada ada bulan kaya orang. Artinya ada berharta juga banyak kaya orang. Oleh lantaran apa? Di antaranya adalah lantarannya lupa sebagai kewajibannya kepada Allah. Jadi jangan sampai kita berhimmat berusaha, teringat lagi di waktu, gara-gara kita hendak mengumpulkan harta, gara-gara kita hendak menyenangkan anak buah kita, tetapi kita
terlupa untuk menyiapkan bekal besar diri kita. Ini aku menengah itu Allah bahima mengusahakan segala macam. Akhirnya nampak anaknya kita kada terdidik. Ulun kebetulan malam tadi ada nonton TV di YouTube. Kisahnya orang sugih. Jadi itu anak 2 ekor. Seekor anaknya, seekor bini. Ketika nang laki ini yang tadi lawan nang bini ini tadi sudah tua, meninggal kemudian nang bini. Akhirnya nampak kuitan nang laki ini kada diurusinya lagi, kada digeruhinya lagi. Saling berketujuan, padahal sugih luar biasa sini tadi. Oleh lantaran kesugihan ini tadi itu akhirnya nampak oleh saya kemadapan, baru saya kemadapan ini jadi kebijakannya. Jadi akan bini nang anom. Soalnya banyak dipilihkan dicari akan bini nang anom nama cerakannya adi musibin soman. Sakanya niat nang binian nang anom itu jadi pulang apa anak memberbuti hartanya aja. Ya sidin aku tahu kamu mengenalkan aku ini oleh lantaran anak harta wajah. Dia aku bina itu dasar betul. Karena sebabnya sidin oleh aku dia sidin dahulu dengan bikin untuk diisi ulang tua sampai meninggal. Bukan untuk wali bini itu gara-gara lantaran miskin. Kadang ngurusin makanya dulu anak sugih mau saya. Ayo aja nang orang sugih aja nang Tuhan itu tiga bapak. Ikam kada bakalan bersentuh aja sidin berapa aja. Yang penting ikam jaga aku, pamakan aku dijaga aja segala macam sudah. Seluruh terus sidin imam lenang anak-anak sidin itu. Oleh lantaran apa tadi? Ada dilajari tentang masalah agama. Begitu datang anak-anak sidin ini tadi, nah diharapkannya Pak anak minta warisan. Nah, walaupun mati orangnya sudah minta warisan, makin sedih lagi sidin. Sampai sidin tak garing-garing, garing-garing tadi tadi. Akhirnya putusan izin, ayo jauh balik Pak. Dengan izinnya Allah, maka seperempuan namanya tadi anak menggeruti harta sidin, maka berubah kasihan akhirnya. Lalu dapat terbuka hati kita, nak lagi di harta tadi. Bujur-bujur sayang sidin. Oleh di sini aku merasa seakan-akan nang laki sidin dan Tuhan ini kayak hujan sidin sarungan. Maka dari itu sini aku akan memberikan lagi. Bagaimana kata ambil silakan. Cuma di sini apa? Ingatlah biar si perempuan ini tadi memandikan anak sidin. Betapa bersyukurnya pernikahan mumpung masuk orang tua kita hidup. Harta warisan yang banyak dan perbuatan yang perbutkan itu kada ada gunanya kalau sudah kita orang tua kita dihilang, maka kada lagi penghibur daripada hati kita. Maka daripada itu mesti mampu ada buat ini di situ kita disuruh menghibur, menghibungi, meminta doa supaya hidup kita berberkah. Akhirnya dapat kedua anak itu tadi akhirnya berbuat taat disebabkan antara diberikan hidayah, disebabkan nasihat daripada binaan muslim tadi. Nah, jadi kita jangan sampai istilah kita asik kita bercari segala macam, namun kita lupa memberikan daripada ilmu agama dengan anak kita. Akhirnya kita binasa kita akhirnya. Nah, binasa. Biar kita tempat menangis ada terasa. Ya kalau ada terasa, tiba-tiba kita buka pesanannya, tapi dalam kita sakit, dalam kita garing, anak kita ada di kiri kanan kita, bahkan mendoakan kita, bahkan membacakan ayat-ayat Quran yang sehingga kita hibur betul hati kita. Ketimbang begitu datang anak kata, nah ini luar biasa benar. Maka jika Allah Taala, kalau seseorang itu dari sibuk lantaran mencari harta aja, lantaran adalah mengurusi anak saja. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Maka barang siapa yang memperbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang nantinya kata Allah orang yang khasir. Artinya apa? Orang-orang yang merugi. Rugi kena. Rugi di dunia, rugi lagi kena di akhirat. Maka daripada itu disebutkan dalam satu hadis bahwasanya inna man habaja ala salawatil maqlubati akramahullahu ta'ala bi khamsi karamatin.
Sesungguhnya barang siapa yang menjaga ia atas sembahyang 5 waktu, dijaganya, digawinya. Yang penting nih kita menjaga sembahyang itu penting benar. Apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala? Akramahullah Ta'ala bi khamsi karamatin. Allah akan memuliakan yang orang tersebut nantinya dengan 5 kemuliaan. Jadi di dalam hidup kita dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ketika kita meninggal pun dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, yang pertama yarfa'u anhu diqan aisi. Maka dikatakan orang yang menjaga dengan sembahyang itu akan diangkat daripadanya itu nantinya adalah kesempitan di dalam menjalani kehidupan. Nah, lapang kita kadang alih bila kita ini mau beribadah, baru mau munajat, mau meminta bujur-bujur kita menggawi apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Pikiran tenang, hati nyaman, kada risau, kada gelisah, kada galau, nyaman. Artinya apa? Dibukakan oleh Allah Ta'ala jalan lisan kita ini tadi. Permasalahan-permasalahan kita diberikan jalan oleh Allah Ta'ala. Ini ada orangnya sugih, berduit, mobil, 2-3 buting diisi, motor, anak biarlah macam. Namun harta kekayaan apa yang dimilikinya itu ternyata akan memberikan kebahagiaan dengan dirinya. Itu boleh ke rumah, apakah yang disoalkan, apakah yang diributakan, apakah yang dipermasalahkan, ya. Ternyata di rumah itu maka ada yang menggawi dengan sembahyang. Dan berapa-banyak ketika melihat orang yang rumahnya biasa aja, ada dengan kayak orang, kehidupannya sederhana, namun di situ penuh dengan canda ria, karena ketawaan, bahagianya. Oh ternyata apa? Di situ ternyata di rumah tersebut terhimpun baik orang yang mengerjakan ibadah sembahyang, namun juga membaca daripada ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat Al-Quran. Hibur, terbuka, akan. Makanya kadang-kadang berpikir kadang-kadang kita berusaha itu ada jalannya harus. Oleh karena apa? Diberkati, berkat jadinya. Yang kedua, orang yang menjaga dengan sembahyang itu tadi adalah dia berikan apa lagi nantinya? Wa'adzabul qabri. Nah, orang tersebut nanti akan dihindarkan daripada azab kubur. Itu kan usah takutan jangan aneh-aneh. Kalau takutan mati gini, selamat yang menggawi aja dan sembahyang ini terus. Kalau takutan mati, berarti bertanya pasti mati. Ya Allah lah, mati bertahan. Ada jangan ganda, makanya bisa memodal dulu. Ibarat orang ujian itu belajar dulu. Begitu datang soal mana? Kemudian kita ada belajar datang soal ya mau sama. Anik dia kita ada mau menjawab apa-apa oleh ada persiapan. Tapi bila ada persiapan nyaman. Nah bila seseorang ini sudah selamat daripada azab kubur berarti bahagia kubur. Maka diceritakan orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala kelapangan dihindarkan daripada siksa kubur itu sejauh matanya memandang diluaskan kuburnya tadi nyaman, gak ada suasananya. Yang dikatakan adalah kubur itu adalah salah satu daripada jurang-jurangnya neraka dan salah satu daripada taman-tamannya surga. Namun tadi penentu sudahnya. Makanya berapa banyak orang ketika sudah masuk dalam kubur itu tadi mengharapkan supaya cepat-cepat darah kiamat. Cuma kiamat kadang-kadang ditentukan, nggak pernah. Kadang-kadang ditentukan ya. Kadang-kadang berapa lama kita akan mengetahui. Makanya daripada itu tadi kita sebelum hal sesuatu yang menimpa dengan kita terjadi maka alangkah baiknya kita mempersiapkan bekal kesan persiapan kita nantinya. Namanya persiapan itu tadi adalah tidak lain untuk menyelamatkan dengan diri kita seorang.
Kemudian apalagi yang berikutnya, wa yu'tihi kitabahu biyaminihi, maka orang tersebut akan diberikan catatan dari catatan amalnya itu tadi, ia akan menerima dengan tangan kanannya. Jadi kita di dunia ini boy, gambarannya sudah, gambaran kita di dunia, gambarannya di akhirat. Kalau orang di dunia ini kalau rajin menabung, rajin berusaha, cakal beribadah, mungkin banyak segala usahanya, pikirannya nyaman, ya beda. Jadi orang yang pengolah pegawai, orang yang pengolah beribadah, orang pengolah bercari, jadi kehidupannya atau gambaran kesulitan. Makanya kita di dunia ada yang bagus semuanya, ada yang sederhana, ada yang ada berumah, ada yang ada rumah di mana anak rumah juga, tergantung kesulitan, tergantung dengan kehendaknya kayak anaknya. Itu juga kita ada bedanya. Yang berbeda, kalau itu beda, ini gambaran kita di dunia ini, gambarannya sudah. Cuma kalau di dunia ini kalau mau kita, kalau di akhirnya kalau mau berubah lagi, terkecuali adalah amal-amal kebaikan kita atau kiriman-kiriman yang memberikan sesuatu amaliyah, bacaan-bacaan berupa Al-Quran atau yang lainnya yang dapat menambah suatu kebaikan nantinya dengan orang tersebut. Itu mana kita. Jadi kan berbeda-beda gambaran sudah kita di dunia. Jadi jangan heran yang itu. Makanya kalau bahasa kita kan di dunia ini buku harian. Nah, kalau di akhirat ini ada lagi sudah tak. Kita melihat catatan kehidupan kita mulai dari sejak kita dilahirkan sampai kita menjalani pada remaja kita, dewasa kita, tua kita sampai kita meninggal, kita dilihatkan langsung di situ. Melihat kita catatan ada dan ada tinggal. Kayak mungkin dia lihat dari tulis kan jadi malah kita tulis kita langsung sudah bisa ada. Kemudian yang berikutnya wa yamru ala silatil qalbi bil khatibi, dan yang berikutnya orang yang menjaga sembahyang itu nantinya ia akan melewati jembatan sirat seperti kilat yang gambar. Nah, jadi amalia seseorang itu menentu dengan keadaan orang terkena di akhirat, dan keadaan seorang itu nanti pasti akan melewati yang namanya jembatan sirat, dan di bawahnya adalah neraka terbentang luas. Jembatannya itu halus, lebih halus daripada rambut nakir, rambutnya halus lagi. Bahkan daripada apa? Dubulah. Nah, tajamnya lebih tajam daripada pedang. Suasana gelap gelita. Ajab bujur-bujur. Ini kita lalui. Nah, kalau lalu di sini ini kita macam-macam gayanya. Ada yang ketinggal, ada yang berharap, ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang terbang, ada yang kayak gila. Tergantung kita ya, kita nak kayak apa itu. Tergantung dengan diri kita. Ada orang yang begitu nak sampai kan, begitu nak sampai pas ada nama kubur ya langsung. Nah, maka dari itu jangan sampai kita meringankan dengan kewajiban kita dan masalah. Dan yang berikutnya adalah yang kelima, wa yadkhulul jannah bighairi hisabin, dan dimasukkan oleh Allah Taala nantinya orang tersebut ke dalam surga dengan tanpa dihisab, dengan tanpa diproses. Nyaman juga yang masuk. Karena diproses masuk aja. Nah itu kan kita diproses terus dilihat ini itu segala macam, bahaya enggak? Makanya ada satu cerita kisah bahwa saya ada seseorang yang ketika dihisab oleh Allah Ta'ala, ini seorang ayah nih. Makanya seorang ayah, seorang bapak ini kan banyak prosesnya, bintangannya banyak. Bila mana nyembah seorang bapak atau seorang ayah ini kadang mendidik dengan bininya, kadang mendidik dengan anaknya, mau urus dirinya seruan aja, bikin berbahaya gitu. Jadi ketika orang ini tidak nak masuk ke dalam surga, diproses sudahnya. Silakan masuk di dalam surga. Saatnya bijak nak masuk dalam surga, nak anak diproses. Dia itu proses tak mau bilang banyak,
banyak ada baiknya. Akhirnya apa? Ujian anak maka ulun kada subah disuruh oleh kuitan ulun. Ulun kada pernah dididik sidin dikatakan sidin jangan kayak apa jadi-jadinya. Jadi kalau malaikat kan mana kuitan kan memang kadang hanya masuk surga tadi dia masuk ke panggil. Nanti dulu kemana dia biar. Jadi zaman siapa nih anak biarnya kan? Iya jangan anak ulun ya. Nah anak biar ini anak ulun. Bocor kambing kalau pernah mendidiknya, kadang mau merintahkan dirinya, nyasik dan minuman segala macam diletakkannya, nyasik kadang mau sembahyang, diletakkannya, ada ditakur segala macam, ada beri anakan segala macam, jam sibuk dan urusan jam jawabnya segala macam, tapi yang menolak Tuhan itu. Ini apa? Oleh lantaran perbuatan dia letak, maka dia sesama anak yang masuk ke anak dia tadi. Bila anak dia masuk dalam neraka, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Nah, barunya kalau sama atau sama atau. Jadi yang kita anggap remeh ibaratnya sesuatu amanah yang Allah berikan dengan diri kita tadi. Yang diletakkannya, bapaknya berusaha semaksimal mungkin kita menaburinya kecuali anaknya sudah lepas dari kita. Bagi kita bisa anak gini, berarti ingat lepas sudah kita nih. Artinya apa? Ini urusan tanggungan lakinya sudah. Kita kalau bercampur seharinya yang lagi, kayak apa? Waktu tanggungan lakinya sudah. Makanya ketika ketaatan itu benar berpindah ketaatannya dengan laki, kada lagi dengan wanita harus menurut apa namanya laki selama nanti suruh itu tadi baik. Bila yang ada baik ada wajib mementaatinya. Yang kita nggak apa kita untuk campur lagi kayak walaupun dari anak kita. Nah itu tadi. Walaupun itu tadi adalah anak kita. Pemainnya pada sembahyang diletakkan lakinya. Nah itu tanggung lakinya ini. Ada kita lagi dah. Nah, jadi itu sahabat lagi kan. Bila itu memang terjadi hal demikian. Dalam satu riwayat diceritakan di zaman daripada Nabiullah Musa alaihissalam, bahwasanya inna imra'atan min bani Israel ja'at ila Musa alaihissalam. Jadi sesungguhnya ada seorang perempuan dari Bani Israel mendatangi dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Begitu sini datang, kata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya ulunnya ada memperbuat dosa, dosa ulun sangat besar dan benar-benar dosa tadi. Maka daripada itu ujar nang si perempuan ini ulun bujur-bujur bertaubat dia meminta ampun dan Allah Ta'ala sudah pada ulangi lagi. Lalu dia si perempuan itu tadi fada'ullaha an yaghfirali dzanbi wa yatubu alayya. Maka doakan ulun dan doakan nih doa Nabi Musa, doakan ulun kita bahwasanya supaya diampuni nih dosa ulun diampuni dan ulun bujur-bujur bertaubat dengan demikian tadi. Maka ketika berucap demikian, kata Nabi Musa ini bakal Musa alaihissalam. Ya Musa ini, wa ma dzambuki. Ada mulai ceritanya. Apa dalam dosa memperbuat tak? Namun dirohkan Al-Quran yang meminta dari Allah Taala. Lalu menjawab seperempuan itu tadi, seperempuannya Nabi Allah. Janaitu wa waladtu waladan, faqataltuhu. Ujar si perempuan ini, wahai Nabi Allah, ulun telah berbuat zina. Sudah berbuat zina tadi ngarang kelakuan itu tadi akhirnya nampak bincul di muka, ya nampak. Akhirnya sampai masanya melahirkan. Begitu melahirkan kalau anaknya langsung di sini faqataltuhu, lalu membunuh anakku tadi. Dia sebelum kali tadi entah dikacapnya, entah tahu itu kayak apa, pokoknya mati. Mendengar demikian maka adalah Musa alaihissalam lalu berucap Nabiullah Musa pada perempuan itu tadi, ujar Musa, ukhruji ya fajir,
fatakhribuna bisu'nika. Ujar bahasa kita awalakan berwadah ini jangan mimusannya keluar wahai ulana celaka keluar ikan. Jangan sampai gara-gara ikan ini Allah Ta'ala menurunkan api dari langit sehingga menimpa dengan kami gara-gara perbuatan ikan ini. Nah ini makanya kita nggak boleh nanti. Makanya ibaratnya bila ada di kampung itu berbuat perbuatan kayak ini tadi, kayak ini jangan diletakkan. Ini imbasnya kan sepertaan. Kalau biar aja jangan lupa juga jangan karena sepertaan. Jadi seperti yang membuat karena pertaan. Imbas menyerangnya demikian tadi, lalu ketika menyerang demikian si perempuan ini tadi, maka keluarlah seperempuan itu daripada sisinya Nabi Musa SAW dengan hati yang sangat hancur. Sakit hati si perempuan tadi, benar tadi. Jadi dia ibarat jadi kita ini, amun Nabi Allah Jaka ini mau sirapo mana lagi aku minta salam nih mana lagi, mana ini Jaka ini sudah keadaannya. Nah, ketika dalam keadaan demikian, dalam keadaan sakit hati si perempuan ini tadi, maka tiba-tiba turun malaikat Jibril. Bayan itu turun malaikat Jibril, ujar malaikat Jibril ucapnya kepada Nabi Musa, wahai Musa, Allah Ta'ala nih berfirman kepada engkau memadakannya, kenapa engkau itu tadi menolak dengan seperempuan itu, namanya perempuan itu tadi bujuk-bujuk bertaubatnya. Kenapa menolak itu? Padahal di malaikat Jibril amma wajadtu syurran minha, adapun bahwasanya aku tadi menemukan ada lagi yang lebih jahat pada perbuatan yang beginian itu tadi. Ini itu tadi kan dulunya cuma nyembah zina, lalu membunuh. Tapi ada lagi di sini yang lebih jahat daripada kebiasaan itu tadi. Yang bunuhnya juga asalnya betul-betul. Maka ketika mendengar demikian, ujar Nabi Musa, ucap ya Jibril, siapa geran yang perbuatannya lebih jahat daripada orang yang berbuatnya, daripada orang yang membunuh tadi. Siapa yang membicara pada itu? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, tarikus salam amidan muta'amidan, orang yang meninggalkan sembahyang dengan secara sengaja, maka itu lebih jahat daripada orang yang berbuat zina dan membunuh. Ayo kan, mengenai kita kan nilaian kita ini tadi, malah kita menilai itu lebih jahat orang berbuat zina daripada orang yang meninggalkan sembahyang. Makanya ibadahkan yang dulu dapat mengadakan sejelek-jeleknya orang itu tadi perbuatannya, bila manaknya masih mau mengawinkan sembahyang, digawinya ibadah kita kemana nah? Sembahyang digawinya, cuma ini masih berbuat ini ada baik, ada orang menyatakan jangan sampai kalau ada gunanya dia sembahyang aja, malu wasiat aja, malu wasiat lubang berat aja dia sembahyang aja, muka itu juga biar jangan. Kenapa? Sebab dia sendiri kan ingin tadi hidayah Allah itu bisa diberikan, ya lah. Bisa menarik ya lah, ya lah. Percuma dia sembahyang menjadi mengadu di masalah Tuhan, jangan. Nambah bahaya itu lagi sudah ibarat pahlawan kada baik sembahyang makin banget lagi ya enggak, makin banget lagi. Jadi kayak apapunnya, bila dia masih mau sembahyang, insya Allah akan senantiasa akan nantinya diberikan oleh Allah Ta'ala hidayah, petunjuk, hidayah, pertolongannya. Itu pasti asalnya bertatarusan. Jadi ujar guru itu mengatakan di antara diri kita ini nak mengubah diri kita nih. Nah kalau banyak oleh segala macamnya. Sembahyang kedua, kayak presiden sembahyang kita bisa anak-anak kalau bermainlah makal berlaku peminuman orangnya. Suruhnya sembahyang ini disuruh selama 41 hari dalam keadaan berjamaah. Subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, sampai 41 hari.
bila inyak awak mengaku demikian dan berjemaah terus, insyaallah yang akan mendapatkan nilai yang berubah drastis biasa. Betul kan? Kita waktu bulan Ramadan kayak Pak, motor pertama cara bangun, kalau kedua masih dari, ketiga masih seminggu, 2 minggu kemudian, nah sudah terlatih sudah. 3 minggu kemudian walaupun kada ada orang nogat, tak bangun samanya oleh tempat terbiasa ya kok. Makin bakal ya, makin nyam lagi. Padahal tahunnya loh, kalau tak, oleh kenapa? Oleh terbiasa. Maka daripada itu diri kita nak mengubah tadi, suruhnya mengurus sembahyang tadi. Bila mana ia mau mengerjakan, insya Allah ia akan berubah keadaan yang tidak baik tadi akan menjadi baik. Mungkin ini dia dengan dapat menyampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaat dan itu semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf kurang dan kesalahan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulina sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulina sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Ada yang mau ditanyakan silakan. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.